Ya ada Win pernah ngelihat kawan emang lagi yang ngebalut lah Iya, segala macam itu. iya. Itu kan kayak, hah? Ya gimana perasaan Awin tuh? Kayak mana kita bilang, kalau misalnya emang kita mau bilang mau coba kan nggak mungkin juga. Ya, Iya. otomatis kayak ini nggak iya nih. Jadi kalau misalnya emang Awin lihat kayak hal-hal kayak gitu ya udah Awin ngejauh, lebih bagus ngejauh. Karena Awin kalau misalnya hal-hal yang membuat ngerusak ataupun hal-hal yang kayak nggak penting bagi Awin tuh kayak nggak cool lah rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat BNP Aceh, ketemu lagi bersama kita di program Bincang Podcast. Kali ini kita punya tema spesial karena kebetulan yang hadir juga orang spesial, ya, salah satu milenial sukses, produktif dan kreatif. Nah, pastinya penasaran ya. Siapa dia? Ya, berikutnya ada Awin Suyi, tepuk tangan dulu ya. Aduh, Iya. buka masker ya. Iya, sehat Win? Alhamdulillah sehat Bang. Oh iya. Tapi kalau misalnya udah dipanggil sama BNN, ditelepon sama orang BNN tuh kayak langsung jantung kayak gini main terus Bang. deg-degan ya. Jangan-jangan mantan ya, enggak ya? Oh, enggak. Rambut habis berubah nih apa kira-kira? Kayak orang baru siap rehabilitasi kayak gitu ya? Iya, kayak orang baru habis di rehab gitu ya, 6 bulan jadi Enggak Bang. enggak ya? Tapi sebenarnya ini karena rambut botak karena kemarin baru apa namanya akikah Hana ya gitu. Oh kan. iya, Jadi alhamdulillah. alhamdulillah Sehat babynya ya? Iya, alhamdulillah sehat juga kan. Jadi biar anaknya sama-sama botak aja kayak gitu. Jadi babynya nggak merasa kenapa aku botak kayak gitu ya kan. Iya, iya. ayahnya juga Jadi ikut kayak gitu. bersama-sama di awal ya. Ya, Iya. jadi kawan-kawan jadi nggak ada hubungan sama rehabilitas ya. Aku walaupun dipanggil sama orang BNN selalu nggak ada hubungan sama itu. Bukan karena botak habis dipangkas karena masuk rehab ya. Ya, tapi dengan kreativitas segala macam produktivitas kan, Iya. berarti nggak ada urusan dengan rehabilitas. Ini rehabilitas no, kreativitas yes. Iya, paten. Baik, Win. Kan Awin ini kan salah satu milenial sukses ya. Artinya sukses punya karya, punya produktivitas, punya kreativitas. Dalam seusia Awin ini ya tentunya nggak banyak yang sampai pada posisi ini nih. Artinya Awin sudah sampai pada posisi paripurna nih, sudah berkeluarga, punya anak, Paripurna karir nggak pekerjaan pun juga lancar terus nih kan. Alhamdulillah Gila. dikit-dikit lah. Kira-kira nih Win, Awin sampai pada posisi ini nih, ini ada tantangannya nggak sih sebetulnya? Tantangan kalau misalnya kita bilang tantangan banyak Bang ya. Jadi mulai dari kayak waktu kuliah yang pertama tuh paling banyak tantangan tuh di awal kuliah. Jadi waktu kuliah tuh antara kayak menyelesaikan kuliah atau lanjut kreativitas kayak gitu, dan akhirnya mencoba mengimbangi kayak gitu kan. Misalnya kayak ada kegiatan-kegiatan yang nggak bisa ditunda untuk tahun ini gitu karena kesempatannya cuma sekali. Kayak waktu itu pernah jadi digital mentor untuk Aceh dan Sumatera Utara. Di situ kan posisinya lagi kuliah tuh, yang dimana setelah saya ambil keputusan untuk ngikutin jadi digital mentor itu dan ikut tour sama mereka, akhirnya ada beberapa mata kuliah yang harus saya ulang tahun depan. Cuman kalau misalnya kata mama saya waktu itu, ada momen-momen yang nggak bisa diulang untuk tahun ini gitu. Artinya ada kesempatan. Ada kesempatan yang dapat hari ini itu nggak bisa diulang untuk tahun depan. Dan kayak kuliah itu bisa diulang tahun depan kayak gitu. Akhirnya ya saya memilih untuk ambil kesempatan ini dan mengikut ngulang mata kuliah di tahun depan dengan adik letting kayak gitu. Iya. Dan juga gimana ya, kayak momen-momen, intinya banyak lah momen-momen yang harus jadi pilihan bagi Awin kayak gitu, dimana kayak harus milih untuk ngambil kegiatan ini atau kegiatan itu, milih bareng keluarga atau ambil kerjaan kayak gitu. Intinya banyak hal yang harus membuat saya itu memilih kayak gitu. Nah intinya kalau misalnya emang itu membangun Awin dan juga memberikan hal positif bagi Awin ambil kayak gitu. Tapi kalau misalnya emang lebih banyak mudaratnya, lebih bagus kayak ditinggalin kayak gitu. Iya. Mungkin kayak momen-momen bareng keluarga ada hal-hal yang kita nggak bisa dapati momen itu di tahun depan. Akhirnya ya udah milih bareng keluarga daripada kerjaan kayak gitu. Iya. Artinya memang ketika datang kesempatan terbaik itu kita harus dalam posisi memilih ya Win ya. Jadi semua kawan-kawan juga akan ngerasain kayak kalian tuh harus milih yang mana nih, milih kerjaan, karir atau keluarga kayak gitu. Iya. Bukan sebaliknya ya. Betul, bukan sebaliknya. Jadi kalau misalnya sekarang anak muda sekarang kan kalau kita lihat banyak alternatif bagi mereka gitu. Jadi kalau misalnya emang suntuk kan rata-rata kan kalau misalnya kita lihat kawan-kawan yang menyimpang itu kan gara-gara apa nih, suntuk atau segala macamnya, ataupun lingkungan kawan-kawan yang nggak baik akhirnya dia terjerumus kan. Nah kalau misalnya sedangkan
kalau misalnya Awin tuh lebih memilih kawan-kawan yang emang kalau misalnya emang kasih komentar pun bukan komentar yang menjatuhkan, tapi lebih ke komentar yang membangun. Oke. Nah, Iya, jadi teman menjadi pilihan yang juga penting untuk karir Awin ya. Dan juga kalau misalnya emang kawan-kawan lebih ke kawan-kawan sharing ya. Jadi bang misalkan kita ketika ada pekerjaan yang emang oh Awin nggak bisa nih kerjaan ini, jadi lebih ke kolaborasi dengan kawan-kawan yang lain. Misalnya nih nggak bisa jadi kameramen nih, ataupun nggak ada editor segala macam. Jadi lebih ke kolaborasi dengan kawan-kawan yang lain. Sambilan juga bagi-bagi rezeki ya kan bang. Kalau misalnya emang Awin pikir Awin bisa jadi kameramen, Awin bisa jadi editor, Awin bisa ngedirect segala macam, Awin bisa jadi talentnya. Nah ketika Awin ngerjain itu sendiri, itu akan otomatis menunda pekerjaan yang lain nih. Misalnya ketika ngedit otomatis kita nggak ada waktu sama keluarga di rumah kayak gitu. Intinya ketika kita membagi-bagi tugas itu semua sama kawan-kawan juga selain membagi rezeki juga ngebuat kita tuh bisa kolaborasi dengan kawan-kawan lain kayak gitu. Iya. Ini kan kondisi Awin hari ini ya, artinya dengan kepadatan pekerjaan lalu kreativitas yang Awin kembangkan. Tapi dulu pernah nggak sampai pada masa memang Awin tuh bingung memulai apa? Pernah nggak? Mungkin jadi tips untuk teman-teman lain nih. Betul. Jadi kalau misal awal mula dulu emang kayak pengen ngebuat tapi nggak bisa bang, karena yang dulu pertama nih nggak ada kamera, nggak ada ini, nggak ada itu, jadi kayak nggak bisa ngerjain itunya. Nah ketika Awin ngerasa kayak gini, jadi ketika ada kekurangan bagi Awin ternyata itu adalah kelebihan. Nah misalnya waktu itu nggak ada kamera nih, kawan lain ada kamera, tapi kawan lain tuh nggak bisa menggunakan kameranya sendiri kayak gitu. Bahkan Awin ngedit video pertama itu di laptopnya kawan Awin si Ipal namanya. Nah dia punya laptop dan dia punya aplikasi editing, tapi dia nggak bisa ngerjain editing video itu seperti apa. Akhirnya kayak Awin tuh ini udah ada fasilitas dari dia, Win, aku udah ini nih segala macam bla bla dia bilang. Tapi gua nggak ngerti gimana cara kerjainnya. Coba Awin pegang-pegang, habis buka YouTube segala macam tutorial. Akhirnya di hari itu juga langsung kami coba ambil gambar dan juga langsung edit videonya. Nah itu untuk pertama kali Awin kerjain. Dan Awin kan ngerasa nih kekurangan aku gak punya laptop gitu, tapi aku punya skill yang bisa diasah nih kayaknya. Betul. Nah berawal dari situlah akhirnya video-video Awin tercipta kayak gitu. Mulai dari gunain laptop kawan untuk ngedit, kamera kawan untuk ngedit, akhirnya punya sendiri kayak gitu. Nah sekarang kan Awin udah punya tim yang dimana ketika Awin butuh kerjaan ini, Awin tahu kawan mana yang harus Awin pakai kayak gitu. Dalam artian kawan mana yang bisa kita ajak kolaborasi nih. Kalau misalnya emang buat video sketsa, buat video iklan layanan masyarakat sesuai dengan kemampuannya ya. Betul. Dan juga misalnya ada event-event segala macam, bahkan ada sampai ke wedding juga ada timnya kayak gitu. Nah ketika Awin diajak sama orang pun, Win bisa nggak jadi kameramen segala macam, Awin langsung okein aja kayak gitu, karena basic Awin dulu juga sebagai kameramen kayak gitu. Jadi bukan berarti ketika Awin udah kayak gitu segala macam, tapi tetap ambil juga job-job sebagai kameramen kayak gitu untuk backup, bahkan untuk jadi asisten kamera pun juga oke, ayo aja. Gitu. Jadi semua peluang kita terima ya. Betul. Yang penting kayak kita bilang tadi, kesempatan, ketika ada kesempatan ya udah ambil aja kayak gitu. Iya betul. Jangan berhitung-hitung dengan peluang yang ada ya. Nah, jadi jangan merasakan aku udah kayak gini nih, nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak itu. Nah, itu nggak ada urusan kalau media itu. Berarti tadi menarik kah? Berarti keterbatasan di awal tadi tidak mematahkan semangat Awin untuk berkarya, berproduktivitas ya. Betul. Nah jadi bagi kawan-kawan emang ingin memulai berkarya kayak gitu, aku kurang ini, aku kurang itu segala macam, jadi jadikanlah kekurangan itu sebagai kelebihan kalian kayak gitu. Karena kan bagi kawan-kawan juga ada ini punya kamera nih tapi dia nggak pede di dalam kamera. Nah jadi coba cari kawan-kawan yang mau diajakin jadi model video atau segala macam. Karena kan ada orang yang good looking, mungkin aku nggak good looking nih, aku insecure dengan segala macam. Kita bisa mungkin ngajak kawan-kawan yang lain yang lebih pede untuk di depan kamera kayak betul. Nah menarik nih, jadi lingkungan pertemanan juga mendukung ya kan, dan itu juga mendukung produktivitas kita, karena teman yang baik itu akan mampu juga menghasilkan sesuatu yang baik ya. Betul. Jadi kalau misalnya emang untuk berkreativitas ataupun untuk berkarya itu yang pertama tuh emang lingkungan sih bang. Sebagai lingkungan kita tuh kayak walaupun video kita jelek, dia bilang oke, mantap segala macam. Itu juga nggak bagus sebenarnya, karena ketika video kita jelek dibilang bagus juga kita kan kayak merasa udah bagus di videoku. Tapi ketika ada lingkungan yang dimana ketika kritiknya bagus untuk membangun tapi bukan untuk menjatuhkan, itu lebih bagus kayak gitu. Jadi bagi kawan-kawan ketika ngelihat video kawan kalian yang ada kekurangannya, jangan cuma hanya dibilang bagus, tapi coba dikritik untuk lebih bagus lagi kayak gitu. Nah sebaliknya nih Win, itu kan harapan kita ya. Betul. Nah ada juga nih sebagian anak-anak muda hari ini, milenial hari ini yang belum sampai pada posisi itu. Nah Awin melihat kondisi mereka ini seperti apa? Miris kah, sedih kah, atau? Oke. Jadi Awin sekarang udah mulai TikTok juga nih bang kan. Jadi jujur Awin udah mulai main TikTok, yang dimana
mulai diterima lah sama warga TikTok. Jadi awal-awal mungkin mereka tidak suka sama video Awin karena Awin situ menggunakan bahasa Awin sendiri, yang dimana Awin kalau bisa ngenilai makanan itu, jadi kalau misalnya konten di TikTok Awin itu lebih ke makanan, review makanan. Awin itu ngucapinnya bahasa Aceh itu emang dikit-dikit untuk menyelipkan bahwa Awin orang Aceh. Iya. Karena Awin nge-review makanan itu tetap bahasa Indonesia, Iya. tapi cara menilainya itu misalnya kayak kok berat manga tatat, pokoknya kok berat itu Awin selalu gunakan karena Awin menilai makanan itu dari kata-kata itu kayak gitu. Jadi karena emang pasarnya Aceh, ya udah Awin menilai makanan itu dengan bahasa Acehnya. Tapi tetap ada orang-orang yang kayak nggak suka dengan bahasa Aceh Awin kayak gitu. Jadi mereka menganggap bahwa ini mengke nih si kawan nih. Jadi sok-sok buat-buat seolah-olah kota segala macam. Padahal keinginan Awin adalah Awin pengen campaign bahwa anak Aceh ada juga nih yang review makanan dan juga menilai makanan itu dengan bahasa Acehnya langsung kayak gitu. Betul. Dan juga nih ketika Awin melihat mirisnya kawan-kawan yang main di TikTok itu, di Aceh tuh paling banyak tuh orang maki-maki bang kalau misalnya di TikTok tuh. Awin kayak ngerasa itu kalau misal udah ngeluarin kata-kata kasar di TikTok tuh dengan apalagi dengan bahasa Aceh itu pasti banyak tuh view-nya. Mulai banyak views, banyak komen, walaupun bukan ngedukung, tetap ngehujat juga. Nah, yang ada di situ pertikaian antara sesama warga Aceh di kolom komentar. Bagus nggak sih Win tuh Win? Kalau misalnya menurut Win sih sangat miris ya, karena di mana TikTok juga bisa diakses sama anak kecil kan. Kalau misalnya emang anak kecil sekarang kayak ketika ada viral yang Squid Game kemarin yang balik badan tuh kayak mana sih kata-katanya? Terus yang itu juga Win, yang pasangan yang tempo hari kan sempat juga jadi betul itu juga. Jadi ya tapi Win nggak mau ngebahas terlalu detail kali. Intinya ada beberapa hal sampai bukan cuman meresahkan di netizennya tapi meresahkan warga secara langsung. Bahkan mereka kan buat ultimatum nih ketika kalau misalnya dia nggak hapus videonya, kalau misalnya dia nggak segala macam, dia akan didatangin kan. Tapi walaupun dia udah hapus tetap didatangin ke rumah secara baik-baik sama warganya kayak gitu. Intinya bagi kawan-kawan lebih bagusnya itu bersosial media itu dengan baik ya. Jadi walaupun sosial media itu kita bebas berekspresi, lebih bagus kita membuat konten-konten yang baik kayak yang gitu. produktif. Jadi, kalau misalnya inspirasi kita ke orang lain ya. Ngebuat konten yang baik, otomatis respon kawan-kawan yang lain di sosial media juga akan baik. Ketika konten kita tidak bagus, otomatis respon netizen itu juga nggak bagus kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang mau memancing emosi orang tuh lebih bagusnya tuh emang di TikTok. Karena emang kalau misalnya kita di TikTok tuh kurang informasi aja di video kita itu bakalan diserang tuh. Misalnya misalnya kalau Awin pribadi ada komentar misalnya nih Awin ngebuat review makanan, Awin nggak buat harganya berapa gitu. Otomatis tuh kayak bilang kayak kiban leka review makanan mengharga anak peger kayak gitu. Padahal kan itu untuk menimbulkan interaksi di komentar. Jadi ketika orang bertanya kan dijawab kayak gitu. Bahkan yang pemilik usahanya akan membantu untuk ngejawab itu. Karena apa? Selain menimbulkan komentar itu lebih menimbulkan engagement yang mana interaksi yang punya akun dengan pengunjung ya. Kayak gitulah kurang lebih bang. Ya itu salah satu bentuk produktivitas Awin saat ini ya. Nah Win, kita agak nenceng sedikit ini Win, kaitan dengan narkotika nih. Awin saya pengen jujur nih mungkin di sini teman-teman. Lingkungan Awin masih ada sih nggak yang masih berada di lingkungan itu Win? Oke. Jadi kalau misalnya boleh jujur, masih ada nggak di lingkungan Awin yang masih ada teman-teman yang berada di lingkungan tersebut? Oke, jadi kalau misalnya boleh jujur Awin emang gimana kita bilang, kawan-kawan ada beberapa yang masih. Sekarang kayaknya enggak lagi karena mungkin umur juga udah menentukan gitu. Jadi ketika waktu muda, Awin di SMA juga, waktu SMA dulu pernah, bukan tongkrongan Awin sih sebenarnya, tapi ada yang nyelip-nyelip lah kita bilang gitu. Zaman-zaman itu Awin pernah ngeliat emang kawan-kawan pakai ngelem, jadi ngelem ya? Ngelem. Kalau bisa zaman-zaman itu berarti tahun. Awin pernah coba juga itu? Enggak. Oh enggak. Enggak, serius Awin enggak pernah. Demi Allah juga Awin enggak pernah. Karena Awin kalau misalnya hal-hal yang membuat ngerusak ataupun hal-hal yang kayak enggak penting bagi Awin tuh kayaknya enggak cool lah rasanya. Tapi kalau misalnya Awin dari dulu berarti kalau misalnya dari SMA kebetulan pas tamat pesantren juga bang, jadi ada belajar lah dikit-dikit, misalnya kayak walaupun nggak soleh-soleh kali, tapi hal-hal kayak gitu emang sangat beda dengan agama kita lah kita bilang. Oke, kalau misalnya dari SMA Awin dulu mulai dari beatbox, jadi banyak hal-hal yang emang Awin coba untuk menjauhi Awin dengan hal-hal seperti itu. Oke, jadi produktivitas Awin kedepankan supaya hal-hal yang nggak positif ini nggak terjadi ya. Jadi Awin cari kesibukan lain untuk Awin ngejauhin hal-hal seperti itu. Karena memang juga kalau misalnya emang di keluarga ya, kalau misalnya mama Awin di rumah juga emang ngeri orangnya kan, jadi kayak
bahkan di keluarga Tegas kami, ya? keluarga besar itu nggak ada yang rokok sebagai perokok aktif itu nggak ada. Jadi kalau misalnya emang ada pun sebagai perokok pasif kayak misalnya Awin pribadi kawan-kawan ngerokok nih, tapi kalau misalnya Awin sebagai cowok nggak mungkin kita Awin bilang aku nggak ngerokok men, nggak mungkin. Jadi kalau misalnya untuk sebatang dua batang pasti juga. Kalau misalnya tongkrongan itu kan mempengaruhi kita juga. Betul. Nah ketika ada Awin pernah ngelihat kawan emang lagi yang ngebalut lah segala macam itu kan kayak gimana perasaan Awin tuh? Ya kayak mana kita bilang kalau misalnya emang kita mau bilang mau coba kan nggak mungkin juga. Otomatis kayak ini nggak iya nih. Jadi kalau misalnya emang Awin lihat kayak hal-hal kayak gitu ya udah Awin ngejauh, lebih bagus ngejauh karena itu akan berdampak buruk bagi Awin juga ketika emang kita kan nggak tahu di momen itu dia lagi diintai atau segala macam. Iya betul. Nah jadi kalau misalnya ada hal-hal seperti itu yang lebih baik menjauh kayak gitu karena yang pertama kalau misalnya emang kita udah dikenal sosial media, kalau misalnya terjerat kasus bahkan kayak gitu mungkin lebih cepat terkenalnya kan, bukan cepat terkenal tapi terkenal dengan hal yang buruknya kayak gitu. Betul. Nah jadi Awin lebih bagus menghindar dengan hal-hal yang nggak penting seperti itu. Iya. Jadi kan apa saya bilang tadi dari awal, artinya Awin sudah merasakan kondisi Awin menjaga kehidupan Awin dari mulai sebelum menikah, ya kan, lalu produktif setelah menikah sampai sekarang punya anak. Artinya kan kualitas hidup Awin ini terjaga dengan baik. Betul. Bagaimana kalau seandainya nih Win, kalau seandainya tadi Awin jadi cerita sesuatu gitu. Otomatis sih dulu kalau misal dulu oke lah waktu masih lajang keluarga Awin aja yang malu nih. Iya betul. Kalau misalnya sekarang kan keluarga tambahan baru kan? Keluarga yang lain juga. Bahkan sekarang udah punya anak kan. Iya. Bayangin apalagi rekam jejak sosial media gila men. Iya. Apalagi kalau misalnya emang udah gede tiba-tiba dia nge-searching di Google, wah ayahku pernah dapat kasus nih kan. Akhirnya kan nggak bagus juga. Iya. Kalau misalnya dulu mungkin bisa dengan prestasi-prestasi kita dengan satu hal itu bisa ngerusak masa depan si anak juga jadinya gitu. Ya ampun bapak-bapak sekali dah pemikiran saya hari ini. Tapi kan ini artinya inspirasi untuk teman-teman lain Win. Betul. Artinya Awin kan nggak tua-tua amat ya, masih di bawah 30. Artinya proses yang Awin lakukan dari mulai masih kuliah, setelah kuliah, ya kan, mencari karir, berumah tangga, terus ini punya anak, seorang ayah, seorang bapak. Kan berarti tahun lalu bahkan masih lajang udah datang kemari banget. Makanya masih lajang tahun lalu. Makanya tahapan kehidupan Anda sudah masuk ke kehidupan berikutnya. Begitu jumpa lagi udah jadi bapak-bapak. Sudah jadi bapak-bapak. Masya Allah. Wah, makanya ini kita buka ke teman-teman lainnya kan milenial, bagaimana Awin merasakan tahapan kehidupan sudah yang masuk berikutnya ini kan. Jadi kalau misalnya ketika Awin ngerasain tuh kayak nggak nyangka aja gitu. Jadi waktu itu emang berjalan dengan cepat kayak gitu. Jadi kawan-kawan semua hal yang kalian lakukan hari ini akan berdampak di masa depan kalian. Kita mungkin nggak menyadari itu, tapi itu semua akan terlihat kayak gitu. Oke kita bilang kayak Awin selalu takut ketika dihubung sama orang BNN, mungkin dicurigai atau segala macam. Tapi alhamdulillah ketika dihubung sama orang BNN itu selalu rezeki gitu. Serius Awin bilang, waktu Awin perjalanan waktu itu juga ditelepon sama BNN pusat itu kayak dari mana orang didapat nomor HP Awin kayak gitu. Jadi ternyata juga alhamdulillah rezeki kan. Jadi mereka minta Awin untuk jadi pembicara di acara BNN waktu itu 3 sesi juga. Alhamdulillah semua ketika dihubungi sama orang BNN itu selalu rezeki gitu. Oke hari ini juga diundang sama orang BNN provinsi juga rezeki kan. Kira kita mempererat silaturahmi kan jadinya. Yang ada juga sharing-sharing juga segala macam. Jadi ketika pun nggak di podcast ini tapi kita juga bisa sharing di tempat yang lain. Gitu. Kayak tadi barusan abang ngajak Win main futsal yuk. Kan rezeki juga kan, rezeki kesehatan gitu. Betul. Iya. Jadi teman-teman milenial BNP Aceh dan seluruhnya berikut tadi ulasan dari Awin ya. Kita berharap dengan motivasi Awin ya, inspirasi dari Awin juga bermanfaat untuk teman-teman lainnya. Ya, kita akhiri momen diskusi bincang podcast kita pada hari ini Win ya. Nanti kita ketemu di sesi berikutnya. Betul. Iya, saya akhiri wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.